بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengajarkan doa kepada para sahabatnya, dan doa ini seharusnya selayaknya kita hafal semuanya. Apa doa tersebut? Yaitu doa yang lumayan panjang. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya qada'uka adlun fiyya madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, anak dari hamba laki-laki dan hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Sungguh telah berlalu hukum yang kau tetapkan atasku, dan apa yang telah kau tentukan adalah sebuah keadilan bagiku. Aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang kau namakan dirimu dengannya, atau yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang nabimu, atau yang kau rahasiakan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Hendaklah kau jadikan Quran ini sebagai penyejuk hatiku dan juga cahaya dadaku, penghilang kesedihanku dan kegundah gulanaanku. Di dalam doa ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah menjadikan Quran sebagai Rabi'a qalbi wa nur sadri. Rabi' artinya air kesejukan, yang dengan air itu akan hiduplah tanaman-tanaman. Kemudian Rasulullah SAW meminta juga agar Quran menjadi cahaya. Dengan cahaya itu pula akan terdapat kehidupan yang sempurna. Maka hati kita membutuhkan dua hal, kesejukan dan cahaya. Sebagaimana bumi membutuhkan dua perkara itu, matahari dan hujan, maka hati pun demikian. Hati kita akan mendapatkan dua perkara itu apabila kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim dan mempelajarinya. Dan insyaAllah di siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir suratul Infitar. Baik, kita masuk ayat 13 sampai ayat terakhir di surat ini. Dan insyaallah nanti kalau memungkinkan kita akan melanjutkan surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'im
wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat baik, mereka benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan nanti, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah engkau apa hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah engkau apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Allah memberitahukan tentang akhir kehidupan orang-orang baik dan akhir kehidupan orang-orang buruk. Mereka yang melakukan kebaikan akan mendapatkan kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka dahulunya ketika di dunia, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela ketika mereka mentaati Allah. Maka balasannya adalah surga. Dan mereka berusaha untuk menjauhi maksiat, maka balasannya adalah surga, sebagaimana disebutkan pada surat An-Nazi'at sebelumnya yang pernah kita bahas, di mana Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Di sini ada yang menarik yang harus kita ketahui, bahwa mengekang hawa nafsu itu tidak semudah seperti kita mengikat binatang atau kunci setir mobil, tidak semudah itu. Untuk mengekang hawa nafsu, kita harus menghadirkan rasa takut kepada Allah, karena hawa nafsu itu tidak hilang dari diri kita. Tidak hilang hawa nafsu itu, tetapi begitu rasa takut menghampiri hati kita, maka rasa takut akan terikat dan dia tidak akan mengajak kita kepada keburukan. Nah, baru kita menjadi orang baik. Jadi orang baik itu bukan berarti dia tidak punya nafsu. Bukan. Orang baik itu ada nafsunya, tetapi nafsu tersebut dia ikat dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijanjikan surga tempat kembalinya. Bahkan nanti di hari kiamat, antara Firdaus dengan Jannatun Naim ada sebuah tempat. Di tempat itu disediakan bidadari yang bermata jeli, namanya Hurun In. Hurun In ini secantik-cantik bidadari di surga. Yang boleh memilihnya diantaranya adalah seorang laki-laki yang punya kemampuan untuk berzina dan ada kesempatan, dan dia punya nafsu, tapi dia tinggalkan itu semuanya karena takut kepada Allah.
maka dia disuruh oleh Allah untuk memilih hurun in tadi, bidadari-bidadari yang bermata jeli. Jadi ini hadiah atau balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Di sini Allah juga menceritakan tentang kesudahan orang-orang yang berbuat buruk atau berbuat kejahatan, yaitu mereka akan menempati azab neraka jahanam. Dan mereka kekal di dalamnya. Oleh karena itu Allah berfirman, yaslaunaha yaumaddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari kiamat nanti. Yang kekal di sini adalah mereka yang kafir, yang keluar dari Islam. Adapun orang-orang Islam yang berbuat maksiat, yang mereka masih mempertahankan keislaman mereka, namun karena hawa nafsu mereka berbuat dosa, mereka masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya di neraka. Yang dimaksud dalam ayat ini, yang tidak keluar ini adalah mereka yang berbuat maksiat sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka akan masuk neraka pada hari Yaumiddin, yaitu hari perhitungan, hari pembalasan, dan juga hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Sebagaimana disebutkan di dalam surah As-Sajdah, ayat yang semakna dengan ini, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka. Mereka ingin sekali keluar dari neraka itu. Minimal mereka keluar sehari saja, itu sudah cukup. Atau sesaat saja. Atau bahkan di antara penduduk neraka itu, mereka berharap dapat makanan dan minuman dari surga walaupun masih berada dalam neraka. Ternyata mereka tidak mendapatkan semua itu. Bahkan ada di antara mereka yang meminta kepada malaikat penjaga neraka, bukan minta keluar, tapi minta dimatikan saja di dalam neraka. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik. Nah, ini julukan untuk malaikat penjaga neraka. Wahai malaikat Malik, mintakan kepada Tuhanmu biar dia mematikan kami di dalam neraka. Ternyata mereka tidak bisa lolos dari sisi manapun, entah keluar dari neraka atau dimatikan selamanya. Tidak. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dengan layak, tidak mati di dalam neraka, dan tidak juga mendapatkan kehidupan yang layak. Wa ma hum anha bighaibin, maksudnya mereka tidak akan lepas dari azab meskipun hanya sesaat saja, dan tidak juga mereka diringankan dari azabnya, serta tidak juga dikabulkan permohonan mereka agar dimatikan atau dibiarkan beristirahat meski hanya 1 hari saja. Enggak ada. Setiap kali diazab, kemudian hampir saja selesai diazab dengan satu jenis, datang azab berikutnya. Terus begitu untuk selama-lamanya. Dan orang yang mendapatkan neraka yang paling ringan seperti Abu Thalib, dan dia akan berada di neraka itu selama-lamanya, diletakkan bara api di kakinya, mendidih otaknya. Itu paling ringan di neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang mendapatkan neraka bertetangga dengan Fir'aun? Ada munafiknya ya. Di antara neraka yang dekat dengan Fir'aun, neraka orang yang meninggalkan sholat. Nama neraka itu Saqar namanya. Ma salakakum fi Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka Saqar? Mereka jawab, kami dulu tidak pernah sholat. Ini neraka yang mengerikan dan bertetangga dengan Fir'aun. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu akan didekatkan kepada Fir'aun di dalam neraka. Nah, di sini banyak sekali
yang diminta oleh penduduk neraka. Tadi sudah saya sebutkan. Di antara mereka ada yang minta keluar. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Mereka berteriak di dalam neraka dan mengatakan, ya Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini agar kami beramal soleh yang amal itu dulu kami telantarkan waktu kami hidup di dunia. Apa kata Allah? Bukankah aku telah memberi kesempatan kepada kalian umur yang panjang, di mana pada umur itu orang-orang yang mengambil pelajaran dapat memikirkan apa yang harus dilakukan. Dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan, kata Allah. Masih belum sadar juga. Dan peringatan di sini yang telah Allah datangkan ada dua. Didatangkan wahyu dan didatangkan musibah. Musibah saja yang Allah datangkan tidak memberi efek kepada mereka. Jangan anggap corona kemarin itu adalah sesuatu yang biasa saja, kejadian alam. Tidak. Corona itu Allah datangkan untuk mengingatkan umat Islam agar kembali kepada Allah. Karena tidak mampu lagi umat Islam ini dikembalikan dengan wahyu, maka diingatkan dengan peringatan itu. Ternyata semakin diberikan peringatan, semakin tidak mendengar kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berhujjah dengan ini pada hari kiamat nanti. Bukankah aku telah memberi kalian umur yang panjang? Sebagian ulama menafsirkan umur panjang di sini adalah umur yang melewati 40 tahun. Sudah melalui kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan masa kecil, kenikmatan masa muda, masih juga tidak taat kepada Allah. Maka Allah pun menjadikan ini sebagai alasan untuk tidak mengeluarkan mereka dari neraka. Di antaranya lagi tadi disebutkan dia minta kepada malaikat Malik untuk mematikan, ternyata tidak mati. Di antaranya lagi Allah katakan, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, hei sekalian penduduk surga, tuangkan kepada kami air minum dan juga sebagian makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Dijawab penduduk surga, qalu innallaha harramahu ma'al kafirin. Penduduk surga mengatakan, sungguh dua hal ini, makan dan minum, Allah haramkan untuk orang kafir. Maka tidak ada sedikit pun keringanan yang mereka dapatkan. Kemudian Allah bertanya, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan pengagungan terhadap kejadian hari kiamat. Kemudian dia mempertegas dengan pertanyaan yang sama, summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Pengulangan ini adalah pengulangan untuk menjelaskan tentang kengerian hari tersebut. Kita melihat terjadi tsunami aja ngeri, apalagi hari kiamat. Mungkin sebagian orang yang pernah mengalami tsunami di Donggala atau di Aceh dulu, atau gempa bumi di Cianjur, sebagian mereka mungkin akan mengatakan sudah terjadi hari kiamat, padahal baru gempa bumi. Bagaimana dengan hari kiamat yang sebenarnya? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 3 kejadian di hari kiamat nanti di mana seseorang tidak peduli dengan siapapun yang dia cintai di dunia ini, walaupun orang-orang tersebut ada di depan matanya nanti di hari kiamat. Yaitu ketika hari pembalasan, ketika di yaumil mahsyar, menanti hari pembalasan, kemudian ketika dihisab, dan ketika berjalan di atas sirat. Ini hari-hari yang sangat mengerikan nanti. Mahsyar, ketika matahari berada di atas kepala, kemudian ketika dihisab oleh Allah, dan ketika berada di atas sirat. Tidak ada seorang pun yang memperdulikan urusan orang lain.
Itulah makna firman Allah yang pernah kita jelaskan sebelumnya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dalam pembahasan surat Abasa. Taib. Hari itu kata Allah Azza wa Jalla, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu ketika itu seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Tidak ada yang bisa menolong orang lain pada saat itu kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memberi syafaat. Selain itu tidak ada. Karena pada hari kiamat nanti semua urusan Allah yang menguasainya, sebagaimana yang pernah kita bahas dalam pembahasan suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, dialah penguasa di hari itu. Dan hari itu juga Allah bertanya, limanil mulkul yaum? Siapa hari ini yang berkuasa? Siapa hari ini memiliki kerajaan? Maka jawabannya, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maksudnya tidak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat kepada orang lain dan tidak juga melepaskan dari apa yang tengah dialaminya kecuali jika Allah mengizinkan kepada siapa yang dikehendakinya dan diridhoinya. Dan ini terjadi ketika Allah izinkan memberi syafaat. Itu pun nanti yang diizinkan itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi perkataan dan perbuatannya. Jadi syarat untuk bisa memberi syafaat kepada orang lain dua, dapat izin dan ridho dari Allah. Ridho ini hanya kita dapatkan ketika kita mampu mencari perhatian Allah di dunia ini. Artinya ketika kita beramal di dunia ini mencari ridha Allah, maka nanti di yaumul qiyamah keridhaan itu pun akan diberikan oleh Allah ketika kita diberi izin untuk memberi syafaat atau diberi izin untuk mendapatkan syafaat. Ya. Wal amru yauma idzilillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada pada hari itu para raja, orang kaya atau siapapun dia yang mengakui kekuasaannya. Tidak ada. Bahkan ketika selesai dihisab, ya, setelah diperhitungkan amalnya, orang-orang buruk mereka akan mengatakan begini, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kiri, ya, dia akan mengatakan, aduhai, alangkah baiknya catatan ini tidak diserahkan kepadaku. Aku tidak mengerti tentang hari hisab ini. Artinya di dunia dia tidak pernah belajar tentang hari kiamat. Dia tidak tahu tentang kehidupan akhirat. Hartaku tidak berguna. Aduhai, alangkah baiknya kiranya kematian mendatangiku, kata dia. Hartaku tidak berguna lagi. Kekuasaanku telah runtuh. Jadi dia katakan itu setelah dihisab. Karena yang mampu menghisab dan menghitung semua amalnya hanya Allah. Maka dia mengakui, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak berguna, kekuasaanku runtuh. Berarti ini penguasa ini. Orang yang pernah bersikap sombong di dunia. Maka ini yang akan dikatakan oleh penguasa-penguasa yang zalim ketika berhadapan dengan hari hisab. Dan mereka pun tidak ada yang protes kepada Allah kenapa mereka diruntuhkan kekuasaannya. Tidak ada. Yang ada adalah mereka yang menyesal karena tidak menggunakan kekuasaan itu
untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sisi yang lain pada saat itu ada para penguasa juga yang mendapatkan naungan Allah. Ya, di antara yang mendapat naungan Allah adalah imamun adil, para pemimpin yang adil. Bagaimana standar keadilannya? Dilihat dari dua sisi. Hukum yang dia terapkan adalah hukum Allah. Yang kedua, dia menyayangi rakyatnya. Nah, ini yang mendapat naungan Allah. Adapun yang zalim, mereka akan mengatakan ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzilillah. Kata Ibnu Katsir, Qatadah mengungkapkan, demi Allah, semua urusan pada hari itu hanya berada di tangan Allah semata. Tidak ada seorang pun pada hari itu yang dapat menentang keputusannya. Tidak ada. Kalau ada yang menentang keputusan Allah, maka Allah tutup mulutnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yasin, ya. Fal yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup mulutnya karena dia kepengen mengingkari. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka bicara, kaki mereka jadi saksi. Ya, bahkan terjadi debat antara mulut dengan semua anggota tubuh. Di mana ketika kulit bersaksi, mata bersaksi, telinga bersaksi, mulut berkata, kenapa kalian jadi saksi atas diri kita? Karena waktu itu ada yang berusaha ngeles, ada yang berusaha melarikan diri dari kesalahan. Maka Allah jadikan semua menjadi saksi. Entah malaikatnya, entah tanahnya, entah dirinya sendiri menjadi saksi. Sehingga keputusan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mampu melawan kekuasaan Allah pada saat itu. Nah, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Karena waktu tidak mungkin kita bahas surat Al-Mutaffifin. Sebelum kita menutup, Anda ini mengambil beberapa faedah dari pembahasan ini. Yang pertama, sungguhnya al-jaza'u min jinsil amal. Setiap balasan tergantung setiap balasan tergantung jenis amal. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan pula yang akan kita dapat. Namun perbedaan antara balasan Allah terhadap kebaikan dan keburukan, yaitu ketika Allah membalas kebaikan, dia balas dengan fadlun. Fadlun itu artinya karunia, yang kebaikan itu dibalas dengan berlipat-lipat. Sedangkan ketika Allah balas keburukan, dia balas dengan keadilan. Perhatikan, ketika dia balas kebaikan, dia balas dengan keutamaan. Ketika dia balas keburukan, dia balas dengan keadilan. Kemudian yang kedua, orang kafir kalau sudah masuk neraka, tidak mungkin dia akan keluar dari neraka selama-lamanya. Ini keyakinan kita. Sebaik apapun orang kafir, selamanya dia masuk neraka. Kemudian ngerinya hari kiamat, di mana Allah mengulangi pertanyaannya, ma adraka ma yaumuddin. Itu diulangi 2 kali menunjukkan kengerian hari itu. Dan yang terakhir, bahwa hari itu yang berkuasa hanya Allah saja. Tidak ada yang sanggup mengurus urusan manusia. Bahkan kata Al-Imam Muzani, siapa yang ingin menghisap amal orang lain nanti di hari kiamat, maka dia akan menyelesaikan amal orang itu setelah melalui waktu 50.000 tahun. Jadi kalau saya menghitung amal Anda, maka untuk menyelesaikan perhitungan itu saya butuh waktu 50.000 tahun. Tetapi Allah adalah asra'ul hasibin, dia yang lebih cepat hisabnya. Nah, saya kira cukup. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Atau waktu sudah menunjukkan jam 1 dan mungkin ada tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.